Terlihat seperti para dokter dan ilmuwan yang sedang mencoba untuk membuat vaksin untuk mengatasi virus COVID-19, bahwa gagak ini merupakan simbol dari nasib buruk dan juga kematian. Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan bahas teori dari Stray Kids yang God is Menu. Maaf banget ya, aku terlambat banget untuk ngebahas teori ini karena minggu ini jadwal aku sangat padat banget, baik dari yang perkuliahan dan juga YouTube itu sangat padat banget, jadi susah banget untuk ngatur waktu, dan alhamdulillah bisa berkesempatan untuk ngebahas teori ini sekarang. Mohon dimaklumi ya para stay, jangan marah. Mengenai masalah teori dari God is Menu, ini sumpah teorinya itu sangat simple banget. Sekali kalian lihat pun itu udah dapat paham sebenarnya. Tapi mungkin banyak dari kalian yang masih kesusahan nih untuk memahami makna dari sebuah video. Ada banyak hal yang perlu dipertanyakan dalam teori Stray Kids kali ini. Mulai dari adegan memasak yang diiringi oleh para pemusik. Kok bisa gitu ada orang yang memainkan trompet di dapur? Apa maknanya? Lalu terus para dokter yang berada di tempat proyek. Kok mereka bisa gitu loh di tempat proyek? Kenapa nggak di lab atau di rumah sakit? Dan yang terakhir adalah arena balapan. Apa maksud dari semua ini? Kalian pasti penasaran kan seperti apa teori selengkapnya? Wait, tahan dulu. Tahan guys. Sebelum itu pastikan dulu nih untuk bantu perkembangan channel aku. Yang cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusufkim. Follow fanspage aku di Facebook yaitu Detektif Teori. Follow juga Twitter aku di @yusufkim2. Dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke stay yang lain dan juga K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, let's go to the topic. Untuk pertama kita akan ngebahas dulu tentang judulnya yaitu God is Menu. Apa sih maksud dari judulnya? Apa maksud dari menu dari Tuhan? Seperti yang telah diungkapkan oleh Bang Chan nih pada sebuah wawancara. Jadi si Bang Chan ini selalu berpikir untuk membuat musik seperti sedang memasak. Jadi untuk comeback mereka kali ini, mereka itu akan membandingkan lagu yang telah dibuat dengan sebuah menu makanan dan menjadikan kalian sebagai para pendengarnya tamu yang mencicipi lagu yang telah dibuat oleh mereka. Inilah kenapa kalau di awal pembukaan kita akan melihat ya, mereka itu akan mengatakan nih nesonim, terus membungkuk dengan hormat. Itu adalah bentuk penyambutan yang mereka lakukan kepada para pendengarnya untuk masuk ke restoran dari Stray Kids dan mencicipi lagu yang telah dibuat oleh mereka. Oh ya, kalau kalian perhatikan juga nih, koreografi yang terbentuk dari tangan itu terlihat seperti gerbang, yang mana gerbang ini merupakan jalur masuk bagi para pendengarnya untuk mencicipi keindahan karya mereka. Terus Changbin juga menambahkan nih bahwa ide mengenai lagu God is Menu itu terinspirasi dikarenakan ada drama tentang masak-memasak, sehingga mereka ini mulai berpikir untuk membuat musik dengan membandingkan proses penulisan lagu dengan memasak. Begitulah cara mereka membuat musik dengan konsep koki yang menciptakan hidangan baru. Jadi itu adalah penjelasan dari Stray Kids ya, apa sebenarnya maksud dari God is Menu. Kalian udah paham kan? Jadi mereka itu seolah-olah nih menciptakan sebuah lagu yang masterpiece banget, seperti menu dari para dewa atau Tuhan. Intinya lagu mereka itu benar-benar indah banget, menakjubkan, dan pastinya buat kalian terpesona. Habis membahas judul, kita akan ngebahas nih makna dari setiap scene-nya. Di awal pembukaan musik video kita akan melihat nih berbagai latar tempat yang berbeda, mulai dari kru yang bertugas dalam arena balapan, lalu para dokter dan ilmuwan yang berada di tempat proyek. Terus ada juga restoran, ada juga tempat memasak, dan yang terakhir adalah arena balapan. Tempat-tempat yang diperlihatkan oleh mereka pada pembukaan musik video itu sebenarnya adalah kunci dari teori mereka kali ini. Jadi kalau kalian udah paham nih dengan makna dari tempat-tempat tadi, otomatis kalian udah langsung paham juga dengan teori dari God is Menu. So kali ini aku akan menjelaskan makna dari tempat-tempat tersebut kepada kalian semua. Untuk pertama kita akan mulai dari tempat dapurnya dan juga restoran. Di awal musik video kita akan melihat nih Changbin itu berada di dapur. Terus para member Stray Kids yang lain dan kokinya juga sedang memasak. Tapi anehnya kita melihat ada orang yang memainkan trompet. Ini merupakan sesuatu hal yang tak lazim ya guys. Aku juga dulu pernah kerja di sebuah restoran Jepang. Pas saat mereka memasak, aku nggak pernah ngelihat tuh ada orang yang memainkan musik. Kayaknya kalau ada yang memainkan trompet di tempat memasak, itu dia kayaknya akan dilempar deh pakai panci ataupun apapun alat yang berada di sekitar itu. Soalnya sangat mengganggu banget kan? Nah, inilah yang harus kita pertanyakan nih guys. Apa sebenarnya makna penggunaan trompet
di musik video ini. Jadi ternyata setelah aku cari maknanya, di saat seseorang meniup trompet, itu menandakan bahwa dia itu sedang memiliki kesuksesan, sehingga ia meniup trompet seolah-olah sedang merayakannya. Kalian pasti tahu juga bahwa trompet ini sering banget digunakan oleh orang-orang di saat tahun baru. Tujuannya apa? Ya tentu untuk merayakan tahun baru. Sama halnya juga dengan Stray Kids. Seperti apa yang dijelaskan oleh mereka dalam teori prequel, Stray Kids menjelaskan bahwa mereka sekarang telah menemukan jati diri mereka. Jati diri mereka ini merupakan tujuan dari Stray Kids, sehingga hal itulah yang membuat mereka keluar dari District 9. Dan sekarang mereka telah menemukan jati diri itu. So dapat kita katakan bahwa mereka itu telah berhasil. Kalau udah berhasil, apa yang harus dilakukan oleh mereka? Tentu merayakannya. Jadi udah paham kan dengan penggunaan trompet di musik video ini? Penggunaan trompet di sini itu menggambarkan tentang Stray Kids yang merayakan kesuksesan dan juga menyambut awal yang baru bagi mereka. Di dapur itu kita juga melihat ada tulisan in life. Ini berarti bahwa bagian masak-memasak itu menggambarkan tentang kehidupan mereka di dunia nyata. Seperti yang udah aku jelasin pada bagian judul tadi, mereka itu ibarat chef loh yang memasak untuk para pendengarnya. Di saat seseorang chef memasak, mereka itu akan memastikan nih, apakah bahan ini berkualitas nggak, higienis nggak. Terus mereka juga akan memastikan nih, apakah makanan ini layak nggak untuk dimakan oleh konsumen. Intinya adalah di saat seseorang chef memasak itu benar-benar menggunakan hati yang tulus, sehingga para konsumennya akan menikmati hidangan yang telah dibuat. Sama dengan para chef, begitu juga nih dengan para member dari Stray Kids. Masakan ibarat lagu yang mereka buat. Kalian pasti melihat bahwa mereka itu memasak bunga yang berwarna putih dan juga merah. Putih itu melambangkan tentang kemurnian, sedangkan merah itu melambangkan tentang cinta. Kalau kita gabungkan kedua warna ini, maka akan membentuk yang namanya ketulusan. Jadi di saat mereka membuat sebuah karya, itu benar-benar dengan hati yang tulus dan penuh dengan perasaan cinta. So, jangan heran kalau kita nih sebagai penikmat lagu-lagu dari Stray Kids itu pasti biasanya akan ngena banget ke kita, bener nggak? Karena mereka membuat lagunya dengan hati yang tulus banget. Itu adalah penyebab kenapa para pendengar dari Stray Kids selalu baper di saat mendengar lagu mereka. Terus kita akan lanjut ke tempat restoran. Jadi restoran ini udah tahu dong apa fungsinya, yaitu tempat nih bagi para pelanggan untuk makan. Bagi Stray Kids, restoran itu merupakan tempat nih bagi kita sebagai pendengarnya untuk mencicipi ketulusan dan cinta dari karya masterpiece yang telah dibuat oleh mereka. Dan kita akan lanjut ke tempat yang berikutnya, yaitu proyek dan juga dokter. Di sini ini kita melihat ada burung gagak. Jadi burung gagak itu merupakan simbol dari nasib buruk dan juga kematian. Tapi nggak selamanya nih burung gagak itu melambangkan tentang nasib buruk dan juga kematian. Burung gagak juga menjadi simbol keajaiban dan misteri. Terus dalam mitologi Yunani, burung gagak itu dianggap sebagai simbol ramalan dan juga keberuntungan. Tapi seperti yang kalian tahu bahwa banyak orang itu percaya bahwa gagak ini merupakan simbol dari nasib buruk dan juga kematian. Seperti yang kalian lihat nih di film-film horor, burung gagak ini nggak pernah absen nih jadi figuran dalam film tersebut. Tujuannya apa? Yaitu untuk menambah kesan seram dari film tersebut. Di sini kita juga melihat ada orang yang lengkap dengan APD. Terlihat seperti para dokter dan ilmuwan yang sedang mencoba untuk membuat vaksin untuk mengatasi virus COVID-19. Kalau kita gabungkan kedua clue ini, burung gagak dan juga dokter, ini melambangkan bagaimana para dokter dan juga ilmuwan terus berusaha untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi kalian pernah nggak sih bertanya-tanya, kok mereka ada di tempat proyek? Dokter dan juga para ilmuwan itu kan seharusnya nih berada di lab atau nggak di rumah sakit. Tapi kok ini tiba-tiba berada di sebuah tempat proyek? Aneh nggak sih? Jawabannya cukup simpel banget nih guys. Kalian pasti tahu bahwa orang yang kerja di proyek adalah construction labor atau kuli bangunan. Kuli bangunan merupakan orang yang kuat. Mereka itu nggak pernah mengeluh tentang pekerjaannya. Entah itu siang atau malam, panas atau dingin. Mereka itu terus bekerja tanpa henti. Begitu juga dengan para dokter dan ilmuwan yang terus berjuang untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Mereka terus bekerja siang malam, panas dan dingin, tanpa putus asa dan terus bekerja untuk kita semua. Jadi dari hal ini kita dapat tahu nih bahwa Stray Kids itu mencoba untuk menyadarkan banyak orang supaya mereka itu menghargai jasa para pahlawan yang terus berjuang dan berada di garda depan untuk mengatasi virus COVID-19. Dan tempat yang terakhir adalah arena balapan. Kita akan melihat mobil bertuliskan Stray Kids akan berada di arena balapan. Hal ini menggambarkan bagaimana perjalanan dari Stray Kids.
Tak dapat dipungkiri bahwa dunia per-K-popan itu sangat kejam banget dan juga dipenuhi dengan banyaknya rintangan. Mobil-mobil lain menggambarkan tentang saingan mereka di industri musik K-pop. Sangat banyak dan mereka lebih cepat dari Stray Kids. Setiap harinya Stray Kids ini bak berada di arena balapan, saling mengejar satu sama lain untuk dapat menjadi pemenang dan berada di garis finish. Namun tak selamanya mereka akan terus berjalan. Terkadang mereka harus berhenti untuk memperbaiki sesuatu. Member-member Nizi dan para kru yang lain itu membantu untuk mengganti segala tool pada mobil Stray Kids. Ini menggambarkan tentang orang-orang yang selalu mendukung dan membantu Stray Kids di saat dalam keadaan yang down. Dan pada scene terakhir, mereka akan menuju ke pintu yang bertuliskan Back Doors. Pintu tersebut terlihat seperti menyala. Ini berarti bahwa Stray Kids itu akan melanjutkan perjalanannya ke dimensi yang lain. Tentu akan ada cerita yang baru juga. Nah guys, itu adalah teori dari Stray Kids yang God is Menu. So simple banget kan? Dan sekarang kita akan ngebuat kesimpulannya. Jadi melalui lagu ini mereka itu ingin nih menunjukkan bahwa dalam menciptakan suatu karyanya, mereka menggunakan hati mereka yang tulus, penuh dengan ketelitian dan juga kerja keras sehingga tercipta sebuah lagu bak menu dari dewa. Selain itu, mereka juga ingin menyadarkan banyak orang untuk lebih menghargai para tenaga medis. Dan kita juga diperlihatkan bahwa perjalanan dari Stray Kids itu bak berada di arena balapan. Mereka harus terus berpacu dan melaju dengan kencang sehingga dapat tertawa di garis finish. Namun tentu itu bukanlah hal yang mudah. That's all teorinya. Aku harap kalian paham ya dengan teori yang aku sampaikan. See you next time. Aku mohon maaf banget kalau ada kesalahan yang tak disengaja. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di pikiran kalian, langsung aja deh keluarin unek-unek kalian di kolom komentar, oke? Dan pastikan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Follow Instagram aku di @yusokim. Follow juga fanspage aku dan juga Twitter aku ya. I'm Yusokim pamit. Goodbye.